Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir wa tuhliku anna abwaaba syarri wa ta'sir wa taqulu biha waliyan wa nasir. Salatan taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir wa tuhliku anna abwaaba syarri wa ta'sir wa taqulu biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, kita saat ini memasuki di bab yang ke-36 di dalam sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin Da'watul Qabail ila Din, yang mana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada terhadap kabilah-kabilah untuk mengenalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalla Rasul asra sanawat yad'u Quraisyan ila Din, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjalani, sudah melampaui 10 tahun kurang lebih lamanya berdakwah kepada orang-orang Quraisy, mengenalkan, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala bilin wa rifqin, yang mana dengan lemah lembut. Falamma ra'a syiddata inadihim wa ta'assubahum alai wa man'ahum nasruddin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka semuanya orang-orang kafir Quraisy ini yang didakwai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun lamanya, mereka masih senantiasa enggan menerima apa yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka justru malah menekan Nabi Muhammad SAW, menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Lantas setelah Rasulullah SAW berdakwah kurang lebih lama 10 tahun, apa yang dilakukan kemudian oleh Nabi Muhammad SAW? Kharaja fi sanatil hadiyah asyra, kemudian minan nubuwah, sudah keluar dari itu di dalam 11 tahun dari ke-11 tahun dari masa kenabian, dari tahun kenabian Nabi Muhammad SAW, yang mana kemudian Nabi Muhammad SAW ini berdakwah ilal qabail, di kabilah fi aswaqim, di pasar-pasar mereka. Wasara yad'u miladdin, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diajarkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Fakana minhum man yaruddu raddan qabihan. Di antara mereka ada yang menolak atas apa yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa minhum man yaruddu raddan hasanan. Dan di antara mereka pula ada yang menerima dengan dari dakwanya Nabi Muhammad SAW itu. Wa minhum man yaruddu raddan hasanah, ada yang menolak dalam tolakan yang baik. Jadi yang pertama, ada sekelompok orang yang mana menolak dengan tolakan yang tidak baik. Kemudian yang nomor dua, ada kelompok suatu kaum yang menolak atas dakwanya Nabi Muhammad SAW dengan tolakan yang baik. Wa kana min akbahim radda Banu Hanifah. Siapakah orang-orang, kelompok siapakah yang menolak atas dakwanya Nabi Muhammad SAW secara buruk, secara tidak baik? Mereka adalah Banu Hanifah. Siapakah Banu Hanifah tersebut? Jamaah Musailamatul Al-Kadzab, yang mana mereka adalah kaum dari Musailamah Al-Kadzab, yang yang kita telah ketahui Musailamah Al-Kadzab merupakan orang yang mengaku bahwasanya dirinya nabi. Padahal ini pada zamannya Nabi Muhammad SAW, dan terbukti sudah jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah akhirul anbiya wal mursalin, penutup dari para nabi dan para rasul. Ketika zamannya Nabi Muhammad SAW di tahun yang ke-11 ini, terdapat orang yang mengaku nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzab, dan nama jamaahnya yaitu Banu Hanifah, Bani Hanifah. Dan mereka orang yang menolak atas dakwah Nabi Muhammad SAW dengan tolakan yang tidak baik atau tolakan yang buruk. Dari ini hikmahnya bahasanya yang kita bisa ambil, bahasanya Nabi Muhammad SAW setelah berusaha dalam menjalankan dakwah, mengajarkan tentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau tidak berhenti dengan tolakan-tolakan orang kafir Quraisy atau dengan halangan-halangan, cacian, musuhan yang dikeluarkan oleh orang kafir Quraisy, yang dilontarkan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak berputus asa, tapi beliau justru setelah itu beliau sampaikan kepada siapa? Kepada kabilah-kabilah yang berada di pasar. Jadi beliau tidak fokus dalam satu tempat atau satu daerah atau satu kaum. Beliau terus menyebarkan semua dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegigihan dan semangat beliau. Dari sini para ikhwan,
para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, beliau semua tidak lepas dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau semua menjadikan apa yang telah beliau memiliki, apa yang telah beliau miliki, atau apa yang telah beliau hadapi, semuanya tujuannya untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, entah melalui daerahnya, di dalam daerahnya, atau di luar daerahnya, atau dengan sosial medianya, atau dengan hartanya, semuanya waktu-waktunya dikorbankan, diperjuangkan untuk memperjuangkan ajaran baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, para ikhwan, mari kita untuk terus semangat, jangan sampai berputus asa. Berapapun orang yang melihat dari apa yang telah kita sampaikan, atau kita share, kita sebarkan dari sosial media kita, atau dari status-status WA, WhatsApp kita, atau dari Facebook kita, atau dari semuanya, maka jangan sampai kita berputus asa karena mungkin ini yang menonton sedikit, ini enggak. Tapi semua terus untuk semangat bagaimana cara mengelola, tujuannya untuk menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari kegigihan dan konsisten kita, keistiqomahan kita dalam menyebarkan apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW, kita nggak tahu kapan itu hasilnya, kapan itu berbuah. Semua rahasianya ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita diingatkan oleh guru-guru kita, yang mana disebutkan dalam salah satu dawuhnya ulama, yaitu alainal badr wa alallahi nabat, yang mana disampaikan bahasanya alainal badr, kita ini tujuannya untuk menanam, untuk membibit, wa alallahi nabat, dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan waktunya itu akan berbuah atau kita akan memanen. Maka dari itu, mari kita untuk terus semangat menyampaikan dan mengajarkan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.